Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, aparat kepolisian dari Polres Pekalongan berhasil menangkap seorang pria yang diduga menjadi anggota sindikat pengedar narkoba. Dari tangannya, polisi berhasil mengamankan sejumlah sabu dan ganja. Inilah video amatir penangkapan BAP yang merupakan warga Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan anggota Polres tempat. BAP merupakan pengedar sabu dan ganja. Pelaku yang merupakan residivis karena kasus pencabulan dan pencurian sepeda motor itu tidak berkutik saat polisi menemukan barang bukti berupa 3 paket sabu siap edar dan ganja. Sabu yang didapat polisi seberat 1,1 gram, sementara ganja siap edar 6 gram lebih. Kasat Narkoba Polres Pekalongan, AKP Joni Minarko, mengatakan bahwa penangkapan tersangka berkat laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti. Informasi dari pelaku atau tersangka alias BAP, ada pelanggan yang khusus dari wilayah Kabupaten Pemalang dan di sekitar Kabupaten Pekalongan. Itu pelanggan-pelanggan yang bersangkutan. Tersangka ini residivis narkoba atau pernah kriminal lainnya? Setelah dilakukan penyidikan, ternyata BAP pernah melakukan tindak pidana di wilayah Kabupaten Pekalongan dan di wilayah Kabupaten Pemalang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku BAP dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Kantor Imigrasi Pemalang pantau pekerja dan orang asing di wilayah Batang. Dari sekitar 400 pekerja asing, baru sebagian kecil yang kembali bekerja di Indonesia. Sedang yang lainnya masih di negara asal karena masih pandemi COVID-19. Pemantauan terhadap orang asing dilakukan oleh tim dari Imigrasi Pemalang dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik Batang, juga Kodim dan Kejaksaan setempat. Sejumlah lokasi didatangi tim gabungan ini seperti proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batang, juga beberapa perusahaan lain yang mempekerjakan orang asing. Dari 400 orang asing di Batang, saat ini hanya puluhan saja yang bekerja karena sebagian besar belum kembali dari negaranya karena pandemi COVID-19. Di sejumlah pabrik, petugas gabungan mengecek dokumen para pekerja asing dari mulai paspor dan izin tinggal. Pihak imigrasi bersama tim gabungan ini meminta agar seluruh orang asing melaporkan diri dan juga memberikan dokumennya saat datang dan bekerja di Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Handi Hakim menyebutkan pihaknya selama ini terus melakukan pemantauan orang asing. Namun kadang data yang diberikan tidak pasti sehingga kesulitan untuk pengawasan. Untuk pengawasan orang asing di Kabupaten Batang, ini kami secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait, termasuk dari imigrasi, Polres, Kodim, Kejaksaan, Disnaker, dan stakeholder yang lain. Sehingga kita harapkan dengan adanya kerja tim yang bagus seperti ini, fungsi pengawasan kepada orang asing dapat efektif. Fitra Izari, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Pemalang menyebutkan pantauan orang asing ini terus dilakukan terutama di daerah Batang, karena paling banyak ada pekerja asing di PLTU tersebut. Tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran yang lainnya, karena memang saat ini juga di sana TKN di sana juga banyak yang di luar, jadi mereka belum kembali ke sini terkait dengan COVID. Kemudian dari tim kedua juga tadi ada di beberapa lokasi tidak menemukan pelanggaran juga. Itu aja departemen. Kalau orang asing di Batang sendiri berapa kira-kira jumlahnya? Jumlahnya untuk WNA itu sekitar kalau dari imigrasi ya sekitar 486. Dari hasil pantauan tidak ada kendala dan data semua orang asing juga sudah diminta. Diharapkan untuk para pekerja asing aktif melaporkan keberadaannya dan memberikan dokumen resmi agar tidak terjadi pelanggaran. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Jadi klaster penyebaran virus COVID-19 terbesar di Kota Semarang, Wali Kota Semarang akan perketat seluruh kawasan industri di Kota Semarang. Pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang yakni dengan memindahkan posko pengamanan COVID di semua kawasan industri. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Semarang yang semakin tinggi, pemerintah Kota Semarang melakukan rapat internal dengan jajaran Forkopimda Kota Semarang.
Pasalnya, dari hasil penelusuran klaster baru yang berada di kawasan industri terdapat lonjakan sekitar 300 kasus positif. Adanya lonjakan yang cukup tinggi tersebut, pemerintah Kota Semarang bersama dengan jajaran Forkopimda akan memindahkan seluruh posko pemantauan yang berada di perbatasan dan pintu tol untuk ditempatkan di 9 kawasan industri Kota Semarang. Posko yang berada di 9 kawasan industri itu nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh warga yang beraktivitas di lingkungan kawasan industri tersebut. Selain melakukan pendataan pada warga yang terindikasi terpapar virus COVID-19, seluruh pekerja juga akan dilakukan tes swab secara acak untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Pasalnya, setelah tidak dipatuhinya protokol kesehatan, tercatat ada ratusan pekerja di BUMN, garmen, serta migas yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terpapar virus COVID-19. Historic cluster. Cluster Semarang ini kan dari pasar yang besar, kemudian ada tenaga medis, rumah sakit, puskesmas, kemudian juga yang terakhir ini yang cukup besar di pabrik atau kawasan industri. Saya minta teman-teman nanti juga fokus patrolinya diarahkan ke pabrik untuk memakai SOP kesehatan. Langkah ini diharapkan bisa menekan penyebaran COVID-19 di kawasan industri seperti yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Kawasan Rob disulap menjadi kebun sayur. Tunggu setelah jeda berikut ini.